Septi Pratama dengan NIM 2017-210335. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini dilakukan dengan didukung material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terkait di proses bisnis itu tersebut. Proses bisnis ini mengacu pada cara di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih oleh manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan di perusahaan tersebut. Secara garis besar, kinerja pada perusahaan bisnis ini bergantung pada seberapa baik proses bisnis itu dirancang dan dikoordinasikan. Selanjutnya yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Sebenarnya ada banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan hanya secara manual, seperti memeriksa kredit, mengecek tagihan, dan mengirim pesan. Tetapi sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi mengubah arus informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang lain untuk mengakses dan berbagi informasi. Juga mengubah prosedur yang seharusnya dilakukan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu adalah model bisnis. Model bisnis ini, penerapan model bisnis tidak hanya sekedar penerapan internet atau teknologi dari sisi teknis saja, akan tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. Bisnis sekarang dapat dipandang sebagai transformasi struktur bisnis yang mengubah cara dan model bisnis untuk bersaing mendapatkan laba. Dengan adanya internet ini, perusahaan ini segera mengubah model bisnisnya menjual melalui internet. Perubahan struktur atau model bisnis ini sudah mulai menambah di semua industri bisnis, seperti jasa keuangan, distribusi barang, pengecer, agen, dan sebagai lainnya. Transformasi model atau struktur bisnis ini bukan hal yang mudah terutama pada perusahaan yang sudah mapan dengan model tradisional. Alasannya, manajemen merasa model konvensional tersebut merupakan model yang sudah tepat dan menghasilkan laba. Pemikiran seperti ini benar jika kondisi persaingan statis tidak dinamis yang berubah terus-menerus karena banyaknya dari faktor lingkungan. Yang kedua yaitu adalah keengganan untuk mentransformasi ke struktur baru karena banyak modal yang sudah ditanamkan, misalnya aset-aset tetap yang tidak dapat dikembalikan karena perubahan struktur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakasani Prayoga dengan NIM 2017-210416. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi ini terdiri dari 5 macam jenis, yaitu yang pertama yaitu sistem untuk manajemen kelompok berbeda, lalu sistem yang melingkupi perusahaan, lalu aplikasi perusahaan, selanjutnya yaitu intranet dan extranet, lalu e-bisnis, e-commerce, dan e-pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan satu-satunya yaitu jenis sistem informasi. Adanya kepentingan yang berbeda, lalu spesialisasi dan tingkat dalam sebuah organisasi, menghasilkan berbagai jenis sistem. Tidak ada sistem tunggal yang dapat menyediakan sebuah informasi yang dibutuhkan organisasi. Sebuah organisasi bisnis yang khas telah mendukung sistem proses untuk masing-masing bisnis, utama fungsi sistem untuk penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Yaitu yang pertama yaitu sistem untuk manajemen kelompok berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok
yang berbeda. Sistem ini meliputi sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem untuk intelijen. Lalu dalam sistem untuk manajemen kelompok berbeda ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama sistem pemrosesan transaksi, lalu yang kedua yaitu business intelligence untuk sistem pendukung keputusan. Untuk sistem pemroses transaksi, sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin sehari-hari yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti order entry penjualan, lalu pengajian, lalu catatan karyawan tetap, dan pengiriman. Lalu yang kedua yaitu business intelligence untuk sistem pendukung keputusan. Intelligent business adalah istilah kontemporer untuk data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu sistem yang melingkupi perusahaan. Dari semua jenis sistem yang telah dijelaskan memungkinkan menimbulkan pertanyaan bagaimana sebuah bisnis dapat mengelola semua informasi dalam sistem yang berbeda, atau bagaimana semua sistem yang berbeda dapat berbagi informasi, dan bagaimana manajer dan karyawan yang mampu mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Semua ini adalah pertanyaan penting bagi bisnis saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu aplikasi perusahaan. Dalam aplikasi perusahaan ini, penerapan aplikasi enterprise, yaitu sistem yang mencakup bidang fungsional fokus pada menjelaskan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis dan mencakup semua tingkat manajemen. Ada 4 aplikasi perusahaan besar. Yang pertama yaitu Enterprise System, Firms Use Enterprise System atau ERP. Lalu yang kedua Sistem Manager Rantai Pasokan. Lalu yang ketiga yaitu Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu Sistem Manajemen Pengetahuan atau KMS, yaitu internet dan extranet. Internet dan extranet ini layak disebutkan sebagai alat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan mempercepat arus informasi dalam perusahaan. Dan dengan pemasok pelanggan iklan, internet hanya situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Demikian juga dengan extranet. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses vendor resmi dan pemasok, dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan pergerakan pasokan ke alat produksi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu e-business, e-commerce, dan e-pemerintah. Bisnis elektronik atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Hal ini juga mencakup perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. E-government mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan digital untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik dengan warga, bisnis, dan perpanjangan pemerintah lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fani Alvita dengan NIM 449 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah kolaborasi itu. Nah, kolaborasi ini adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini jika disebabkan berbagai alasan. Yang pertama ada mengubah sifat pekerjaan, yang kedua ada pertumbuhan kerja profesional, lalu yang ketiga ada mengubah organisasi perusahaan, yang keempat ada mengubah lingkup perusahaan, lalu yang kelima ada penekanan pada inovasi, dan yang terakhir ada mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya ada manfaat bisnis dari kolaborasi dan teamwork. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan lebih dari 4 kali jumlah investasi dengan keuntungan terbesar untuk penjualan, pemasaran, dan fungsi penelitian dan pengembangannya. Lalu selanjutnya ada membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis. Nah, sebagai contoh, kolaborasi antar manajer senior dan manajer menengah dalam proses bisnisnya. Nah, manajer senior ini bertanggung jawab untuk mencapai hasil.
tetapi bergantung pada tim karyawan untuk mencapai dan menerapkan hasilnya. Nah, sedangkan untuk fungsi manajer menengah adalah untuk membangun tim, mengkoordinasi pekerjaan mereka, dan memantau kinerja mereka. Lalu selanjutnya ada alat dan teknologi untuk kolaborasi dan teamwork. Alat kolaborasi banyak tersedia guna mempermudah komunikasi dalam proses bisnis. Namun yang paling banyak digunakan itu ada by email, terus lalu ada internet berbasis audio conferencing, dan sistem video conferencing, layanan software online seperti Google Apps atau Google Sites, dan sistem kolaborasi perusahaan seperti Lotus Note dan Microsoft SharePoint. Nah, sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Teguh Willianto, yang nomor NIM 2017-210-561. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang fungsi sistem informasi dalam bisnis. Dalam semua perusahaan, sistem informasi departemen adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk layanan teknologi informasi. Yang pertama adalah Departemen Sistem Informasi. Sistem informasi departemen terdiri dari spesialis seperti program, analis sistem, pemimpin proyek, dan sistem informasi manajemen. Sistem analis merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Yang kedua, ada mengelola fungsi sistem informasi. Ada banyak jenis perusahaan ada banyak jenis perusahaan bisnis, dan ada banyak cara di mana fungsi IT diatur dalam perusahaan. Perusahaan yang sangat kecil tidak akan memiliki informasi grup sistem formal. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki departemen sistem informasi yang terpisah yang dapat diselenggarakan di sepanjang jalur yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.